Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Lukman. Nama saya Safira Mali Hasania. Dan saya Dwitia Hadisa Putri. Kami di sini akan mewawancarai Menteri dari Advokesma BEM UISI 2020. Jadi sekarang saya sudah bersama Menteri dari Advokesma. Silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Pramudian Irgi Kurniawan, biasa dipanggil Irgi. Saya Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM UISI tahun 2020. Oke Mas, langsung saja. Jadi menurut Mas Irgi ini, apakah konflik itu perlu dalam sebuah organisasi? Bagaimana cara Mas memandang sebuah konflik dalam organisasi ini? Ya, menurut saya ya, konflik itu perlu. Karena memang konflik itu juga harus terjadi. Karena kalau nggak ada konflik, pasti nggak ada yang berwarna di sebuah organisasi itu. Jadi pendapat apapun, saran apapun itu harus diterima dan harus ditanggapi, tidak dengan cara yang kasar ya tentunya. Pasti konflik ini ditanggapi dengan rembuk. Jadi harus Dimusyawarahkan seperti itu ya? Dimusyawarahkan dulu untuk mencapai mufakat itu tadi. Harus itu menurut saya. Jadi habis musyawarah itu dipilih jalan tengah seperti itu Mas? Ya, benar sekali. Oke, selanjutnya apakah dalam organisasi ini menggunakan komunikasi dua arah saat memberikan suatu keputusan Mas? Ya, jadi kalau di Advokesma sendiri itu menggunakan komunikasi dua arah. Kenapa? Karena mengingat tugas Advokesma sendiri itu adalah menampung aspirasi mahasiswa, gitu kan. Jadi keputusan tidak boleh diambil secara sepihak. Jadi nggak boleh per individu yang ambil keputusan, karena yang kami tampung itu juga bukan bukan aspirasi yang main-main gitu ya. Jadi aspirasinya menampung semua mahasiswa UISI dan itu harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Oleh karena itu komunikasi dua arah itu harus untuk kemudian ditampung dan kemudian diberikan kepada pihak yang tertuju, seperti itu. Selanjutnya, keputusan apa yang Mas Irgi buat ketika terjadi problem dalam organisasi, lalu atasan tidak boleh dibocorkan ke publik? Akan tetapi menurut Mas, itu sangat penting untuk disuarakan karena menyangkut kepentingan semua. Akankah Mas akan melakukan hal membocorkan problem ini yang akut walaupun dikeluarkan atau tidak? Oke, kalau ada permasalahan ya dalam internal yang memang itu rahasia banget seperti itu menurut saya sih nggak perlu disebarkan ya, walaupun permasalahan itu dalam konteks sebenarnya itu mahasiswa luas perlu tahu, kan seperti itu. Menurut saya nggak perlu disebarkan secara gamblang ya, nggak perlu disebarkan secara gamblang, tapi disebarkan secara halus. Jadi kita menyampaikannya itu tidak langsung saya ada masalah ini, gini itu jangan. Jadi itu menurut saya terlalu belak-belakan lah, malah membuka komentar-komentar negatif juga termasuk yang akhirnya bakal menambah kericuan sendiri. Apalagi kembali lagi tugas Advokesma ini menyatukan aspirasi, bukan malah memperdebatkan aspirasi seperti itu. Jadi menurut saya ya kembali lagi disampaikannya secara halus, tidak secara gamblang atau belak-belakan seperti itu. Jadi saat menyampaikan problem tadi itu sudah harus ada solusinya seperti itu. Benar sekali, harus ada solusinya. Jadi yang kita sampaikan ini solusinya, bukan masalahnya. Itu teman-teman. Baik. Oke, selanjutnya Mas, bagaimana menurut Mas Irgi ketika melihat rekam dalam satu organisasi yang memiliki kemampuan yang tinggi akan tetapi salah penempatan? Nah, menurut Mas sendiri bagaimana cara untuk mengatasinya agar lebih efektif dan terarah? Ya, cara mengatasinya ya kalau salah penempatan nih, misalkan kayak seperti saya sendiri misalkan ya, saya contohkan saya sendiri ini dari jurusan IT tapi masuknya ke Advokesma. Nah, lalu apa sih yang perlu saya perbuat untuk bisa menyatukan pemikiran gitu ya. Alhasil saya bersama dengan Pak Pres ya,
Pak Presiden BEM itu memberi amanah kepada saya untuk membuat website. Seperti halnya ini ya, bidangnya saya IT, membuat website. Jadi websitenya ini website aspirasi. Jadi tidak jauh dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa gitu. Jadi tetap ada ini berkesinambungannya gitu. Agar terarah seperti itu. Agar terarah. Mungkin gitu sih. Bagaimana penerapan motivasi agar dapat menyelesaikan kendala perilaku individu dalam organisasi? Ya, jadi penerapan motivasi sendiri kalau di Advokesma ya dalam menyelesaikan masalah itu pertama kami lihat dulu permasalahannya apa. Kalau memang ringan dan bisa diselesaikan sendiri, silakan diselesaikan sendiri terlebih dahulu. Kalau misalkan memang perlu bantuan atau masalahnya itu berat, itu baru kita rembukan. Nah, cara memotivasinya gimana? Pertama, anggota Advokesma harus ingat tujuan awal mereka ikut Advokesma. Ya, pastikan tujuannya menampung aspirasi mahasiswa. Nah, ketika menampung aspirasi itu kan nggak boleh terbawa emosi, entah itu dari pribadinya sendiri atau dari luar. Jadi harus profesional. Itu profesionalitas yang terutama. Lalu yang kedua, kalau misalkan masalah ini memang benar-benar harus diselesaikan dengan cara bersama gitu ya, maksudnya rembukan, itu ya tetap kita ngadakan meet. Jadi pakai platform Meet itu baru curhat apa yang dia permasalahkan, kemudian kita kasih solusi nih, yang pasti solusinya bisa menyelesaikan dan juga memberi dia itu semangat untuk menyelesaikan masalah tersebut, supaya dia itu dalam mengerjakan pekerjaannya bisa dengan keadaan yang happy pastinya. Nah, untuk pembagian struktur dan tanggung jawab di Advokesma itu seperti apa? Ya, jadi untuk pembagian struktur dan tanggung jawabnya kami membentuk tim ya. Jadi di tim ini itu ada kalau di Advokesma itu ada 2 program kerja, di mana yang pertama itu Suara KM, Suara Keluarga Mahasiswa, di mana itu yang nantinya menjaring aspirasi mahasiswa. Kemudian ada Wisi Info. Wisi Info ini untuk memberikan informasi-informasi terkait beasiswa, lalu bantuan-bantuan itu baik itu kuota internet atau uang kuliah tunggal seperti itu. Nah, jadi dari situ teman-teman di Advokesma ini dibagi tugasnya, lalu mereka memberikan suatu terobosan di situ sesuai dengan tanggung jawabnya di prokernya masing-masing. Untuk anggota yang dicari di Advokesma itu ada kriteria khususnya nggak? Sebenarnya sih kalau kriteria khusus nggak ada. Jadi yang pasti anggotanya itu yang pertama dan terutama yaitu harus niat, karena ini menyangkut menyangkut seluruh KM UISI. Jadi ini bukan masalah individu lagi, tapi ini masalah bersama yang perlu diselesaikan. Tuh. Lalu yang kedua tidak memandang dari prodi apapun, karena memang yang namanya BEM itu dari prodi manapun bisa mendaftar. Yang penting dia mempunyai langkah yang terbaik untuk solusi permasalahan KM ke depannya gitu. Jadi seperti itu. Sistem orientasi anggota baru di Advokesma itu bagaimana? Kalau orientasi sendiri sih yang pertama pasti perkenalan ya, pasti kita kenalan dulu lewat Meet. Setelah itu kita tanya sih apa keluhan di masing-masing program studinya. Misal ya ada yang dari manajemen ya, itu kita tanya di manajemen itu ada apa sih. Nah, jadi di situ dia bakal dengan secara tidak langsung kami ingin menumbuhkan rasa kepo nih. Jadi apa sih masalah di manajemen ini gitu. Ayo
bukannya kita ingin menggali ya, tapi kita ingin menyelesaikannya gitu. Jadi ayo, masalah apa sih yang ada di manajemen ini, mari kita selesaikan. Jadi KM ini sama-sama seneng, sama-sama enak, dan semua bisa merasakan gitu. Jadi itu tadi untuk pertanyaan tadi ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu nanti orientasinya membuat jaring aspirasi, membuat jaring aspirasi itu nanti disebarkan, di mana aspirasi nanti ini ketika terkumpul langsung kita rembuk supaya kita satukan dan kita sampaikan ke pihak terkait untuk diberikan solusi gitu. Jadi langkahnya yang pasti perkenalan, lalu koreksi pribadi masing-masing, terutama di prodinya masing-masing ya. Itu lalu yang ketiga baru kita jaring aspirasi secara luas. Bagaimana peran Mas Irgi sebagai Menteri Advokesma dalam mengatasi konflik yang terjadi antar kementerian maupun anggota? Ya, kalau ya syukur selama kepengurusan BEM 2020 ini itu semua terasa harmonis, jadi nggak ada konflik. Kalau untuk pertanyaan seperti itu, maka untuk jawabannya adalah cara menyelesaikannya itu ya pasti kembali lagi kita harus rembukan. Intinya itu semua harus diselesaikan dengan cara yang tenang, nggak boleh emosi. Ya benar sekali, nggak boleh emosi. Jadi biar semua itu bisa kembali harmonis lagi. Tapi ya syukurlah selama kepengurusan ini nggak ada konflik sama sekali, semua berjalan rapi dan berjalan sesuai tujuan. Kepemimpinan seperti apa yang diterapkan di organisasi BEM terutama di Advokesma? Ya, jadi untuk kepemimpinan di Advokesma sendiri saya menerapkan ya. Jadi saya juga ikut kerja. Jadi saya ini bukan penyuruh. Sekali lagi saya ini yang bertanggung jawab. Jadi saya nggak cuma nyuruh. Menurut saya kalau nyuruh itu kayak serasa jadi bos itu, tapi saya nggak mau seperti itu. Jadi kita semua bekerja sama. Kalau ada aspirasi yang perlu diolah ya diolah bersama. Nggak ada yang, kalau di Advokesma saya ini nggak ada yang namanya pemimpin, maksudnya kayak yang di atas dan yang di bawah itu. Jadi kita semua satu, saling bertukar pikiran, jadi nggak ada yang namanya canggung itu. Nah, kalau untuk masalah proker sendiri sih, kalau saya tetap mengingatkan terus prokernya harus dijalankan, apakah ada yang perlu dibantu gitu. Jadi proker ini harus tetap berjalan biar nanti dalam pertanggungjawabannya nanti bisa maksimal gitu. Bagaimana norma dan budaya yang ada di Advokesma sendiri? Kalau untuk norma dan budaya, yang pasti itu tadi ya, karena kita berurusan dengan seluruh KMUISI, yang pasti nggak boleh terbawa emosi, lalu tetap nerima. Jadi apapun kritik dan masukan tetap diterima. Untuk kritik dan masukan tetap diterima, nggak boleh kasar, nggak boleh semuanya sendiri pasti gitu, karena kan kita harus menyatukan aspirasi dan juga emosi setiap pribadi kan beda-beda tuh, pribadi mahasiswa. Jadi kita harus mengerti, oh mahasiswa ini butuh ini, mahasiswa ini butuh ini, dengan keterbatasannya juga kita harus bisa menyempurnakannya gitu. Di Advokesma, sistem kerjanya bagaimana? Kelompok atau secara tim? Ya, kalau di Advokesma itu sistem kerjanya tim pasti. Jadi nanti misalkan dari proker Suara KM, mereka membuat aspirasi, jaring aspirasi. Setelah itu mereka menyampaikan hasilnya, kemudian kita olah hasilnya bareng-bareng
bersama-sama ya seluruh anggota Advokesma bareng-bareng ngelola aspirasinya, kemudian dijadikan satu dan dikirim ke pihak terkait gitu. Jadi tetap menjalankan secara tim, bukan kelompok ya, di tim. Jadi sama-sama bekerja, nggak ada saya bagian ini, enggak. Jadi semua bisa membantu. Kalau misalkan ada broker yang kosong di di jadwalnya, bisa membantu broker yang lain juga. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana jika ada anggota yang bosan atau stres dalam kinerjanya? Ya, kalau bosan sama stres ini pasti ada di setiap organisasi ya. Nah, caranya gimana sih untuk mengatasi? Kalau di Advokesma itu tetap memberikan motivasi, kadang ngajak kumpul juga, jadi bisa fresh lah. Selain harus penat dengan segala kesibukannya, kita juga harus refreshing dengan cara ya itu kumpul, tapi dalam situasi saat ini tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap jadi kumpul, ngopi-ngopi, bincang-bincang gitu. Jadi bisa secara tidak langsung kan itu bisa curhat lah, apa aja sih keluhan yang didapatkan dari mereka. Jadi tetap mereka bisa semangat dan termotivasi. Sekian dari kami dan terima kasih kepada Menteri Advokesma BEM 2020 yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.